Papi Gembala, silakan. Selamat pagi menjelang siang, Papi Gembala. Silakan nyalakan kamera Anda. Oke, selamat siang, Edis ya. Oke, saya dari Muslim ya. Menarik ini judul ya. Sebentar. Atau ya. Sebentar, Papi Gembala. Ini kenapa sih orang-orang Islam senengnya pakai yang bohong-bohong dan palsu-palsu? Loh, kok palsu? Saya kan Papi. Sebentar. Ada seorang polemikus ya, pendebat Muslim, namanya, sebentar dulu, nanti kan kita santai. Nama aslinya Endang Sunandar, tapi kemudian dia masuk TikTok karena pengacara dia nggak laku kan, udah sekolah, udah sarjana hukum, nggak laku pengacaranya, terus dia jadi TikToker, ya kan? Makanya dia dulu lupa itu pasal-pasal, dia pasti udah nggak tahu lagi. Nah, dia ini menggunakan. Nah, ini mau curhat atau apa? Jadi enak kita kalau saya turun Mas, gitu. Sebentar, tenang. Oh, aku takut ini dibahas nih. Loh, ini mau curhat atau mau apa? Enggak curhat. Kalau mau buka room curhat dong. Edis curhat, jadi enak kita. Gampang takut kok. Takut nih. Enggak, kamu mau curhat atau mau diskusi? Saya cuman silakan curhat. Saya cuman merasa aneh aja, kenapa sih kalian itu senengnya yang palsu-palsu. Nandar, nama aslinya Endang Sunandar, pakai Evangelis Yonatan. Kenapa pakai Yonatan? Biar disangka tadinya Kristen masuk Islam, biar disangka mualaf, karena kalau mualaf nanti dapat duit. Nah, iya, karena apa? Karena mualaf itu masuk dalam kategori penerima zakat. Makanya Nandar pakai nama palsu, Evangelis Yonatan Nandar. Nah, terus sekarang kamu pakai Papi Gembala. Biar disangka apa? Biar disangka mantan pendeta, mantan gembala sidang, mantan ini masuk Islam. Memang Islam nih, kalian ini ngajarin yang dusta-dusta terus. Itu kan menurutmu. Ya udah, kenapa kamu pakai? Ya udah, gembala itu artinya apa? Tanya kamu. Masalahnya ya gembala ya pembimbing lah. Oke, itu terminologi itu dalam agama Islam atau Kristen? Saya nggak mau terminologi. Emang gembala sapi apa? Gembala sapi apa? Nah, gembala sapi itu masuk terminologi apa? Istilah gembala itu di terminologi agama Islam atau Kristen? Tanya gembala dulu. Sapi maksudnya apa? Gembala sapi. Silakan dijawab. Ya, kalau gembala sapi itu orang yang tukang menuntun sapi ke tempat di mana rumput berada, kemudian menuntun sapi pulang ke kandangnya. Itu kalau gembala sapi. Ya sudah, berarti gembala adalah penuntun. Gampang kok. Oke. Anda mau menuntun apa? Oke, gembala adalah penuntun. Istilah-istilah tersebut, tenang. Kamu jangan panik gitu dong. Tenang. Ya, kamu ini mau diskusi atau tenang. Saya ngobrol santai saja. Istilah gembala seperti itu identik dengan Kristen atau Islam? Alah, gak usah lah di Bebelmu itu penuh istilah Islam, jadi gak usah aneh-aneh. Saya tanya dulu, istilah gembala dulu. Aduh, identik dengan Islam atau Kristen? Saya tidak lagi sedang mau belajar tentang istilah. Itu judulmu itu loh. Memang itu judulmu itu loh. Mereka ini kalau nggak bohong, nggak mantep rasanya. Heran saya. Kejam. Kenapa sih kalau nggak bohong kalian itu nggak mantep rasanya gimana? Kenapa sih kalau kau nggak bohong kenapa kabur? Kalau kamu jujur tetaplah di Indo. Ngapain jauh-jauh? Kenapa kabur? Dengarkan ya. Kita ngobrol yang bagus nih. Baik. Oke. Pertanyaan menarik. Kamu tahu nggak apa yang terjadi jikalau orang Islam membahas agama Kristen? Judulnya aja ngapa jauh-jauh. Ini menarik. Ini saya ingin membuktikan omonganmu nih. Gimana? Ketika ada orang Islam membahas agama Kristen, itu namanya dakwah, itu namanya syiar agama. Betul? Lagi tidak mau belajar, saya di sini saya mau diskusi. Tetapi ketika saya membahas agama Islam, nah ini namanya penistaan agama. Ya begitu kok.
Mau curhat dong gitu dong. Judulnya aja Edis curhat. Ya, apa yang mau kau bahas? Jadi enak Ya. kita. Kau dari namamu Oke. saja sudah tipu-tipu. Ya, silakan. Loh, Apa kok mau kau tipu? bahas? Kristen atau Islam yang mana yang benar? Ya kan? Ini menurut data atau menurut Congor ya? Menurut data. di dalam- dong, masa menurut Congor. Oke, menurut data di ayat Al-Quran bahwa satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah adalah Islam. Ini data. Oke, kalau saya balik, coba tunjukkan saya data di literasi internal kamu, yaitu Bible, ada nggak Kristen agama yang benar? Kalau nggak ada, N. Oke, Baik. itu satu. Satu-satu Sabar dulu. sabar. Satu-satu. Sabar dulu. Oh ya, Sabar, silakan, biar silakan. sekalian kamu jawab ya. Silakan. Lalu Kristen yang mana dulu? Kristen yang dibuang di sampah yang menurut kamu, atau Kristen patung, atau Kristen yang mengaku Yesus bukan Tuhan, pencipta langit dan bumi? Itu dulu. Gampang kok. Karena Kristen ini macam-macam. Ada yang Yesus bukan Tuhan pencipta langit dan bumi, ada yang itu dulu kita perjelas. Jadi kasih judul itu yang jelas. Atau Kristen patung, menurut kamu ada juga. Yang Kristen yang mengaku bahwa Yesus itu bukan Tuhan pencipta langit dan bumi, ada juga. Lalu Yesus yang pencipta langit dan bumi, ini kita benarkan dulu yang mana. Jadi enak, terarah kita diskusi. Monggo, saya mute. Baik, baik. Jadi dia memulai dengan pertanyaan begini. Islam itu agama yang benar, katanya. Karena di dalam Al-Quran dikatakan satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah itu adalah agama Islam. Maka berangkat dari situ, dia menyimpulkan kesimpulan bahwa Islam itu agama yang benar. Baik. Saya akan tunjukkan kepada kamu satu ayat di mana Allahmu, Tuhanmu itu memang kena omongannya sendiri. Saya balik kamera saya. Baik. Ingat ya, ingat. Tadi kamu bilang satu-satunya agama yang diridhoi di sisi Allah adalah agama Islam, betul? Betul nggak? Jangan dibisu-bisukan. Ya, silakan. Oke, coba kamu baca ini. Coba kamu baca ini. Baca ya. Oke. Surat An-Nahl ayat 123. Kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad, ikutilah agama Ibrahim, seorang yang hanif. Jadi, kalau Islam itu agama yang benar, agama yang diridhoi di sisi Allah, kenapa Muhammad tidak disuruh mengikuti agama Islam? Ini loh, Muhammad tidak pernah disuruh ikutlah agama Islam, gak pernah. Dia disuruh ikutilah agama Ibrahim. Ini seorang yang Muslim, bukan Muslim, bukan. Hanif. Nah, di satu sisi Allah bilang agama yang diridhoi di sisi Allah adalah Islam. Di satu sisi Allah nyuruh Muhammad masuk agama Hanif. Makanya saya bilang di sini, Papi Gembala, udah pensiun kamu jadi orang Islam. Oke, sudah? Sudah? Saya tanggapi dulu pertanyaan yang berikutnya. Sebentar, kan belum selesai. Oke, pertanyaan kedua tadi. Kamu kan nanya sama saya, di mana dalam agama, di mana dalam Alkitab bahwa Kristen agama yang benar, kan gitu. Baik. Karena memang kalian ini sering membenturkan kepala ke ubin, jadi kalian ini mikirnya memang agak lain. Gini, dengarkan. Pertama-tama kita harus tahu Kristen itu apa. Kristen itu adalah sebuah julukan yang ditujukan dari orang-orang luar kepada suatu kaum, di mana kaum tersebut adalah kaum yang menjadi pengikut Kristus, pengikut Yesus. Nah, kenapa mereka disebut Kristen? Karena mereka ini percaya bahwa Yesus itu adalah Kristus atau Mesias. Makanya disebut sebagai Kristen. Nah, di dalam Injil kebenaran itu jelas.
adalah apa yang diajarkan oleh Yesus. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Nah, jadi orang-orang yang mengikuti Yesus, orang-orang yang menyerahkan dirinya kepada Yesus, itu sudah pasti mengikuti jalan yang benar. Nah, kamu kena pelanggaran kan? Aduh, Kenapa itu? kena pelanggaran ini, ngadu-ngadu ini di bawah. Aduh. Hei, jangan nembak dong. Pertanyaan saya, Kristen yang mengaku Yesus sebagai pencipta Tuhan. Coba kamu dan benarin bumi. dulu itu sinyalmu. Benarin dulu itumu. Pelanggaran.